mendengarkan podcast ini. Bukan tanpa alasan kalau kitab suci berkata, kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Di dalam bahasa Ibrani, kata kesia-siaan di situ adalah hebel. Ya, Bapak Ibu tidak usah lihat makalah, sebab tidak mungkin kita bisa membahas semua isi makalah yang cukup tebal dengan huruf Arial Nero spasi 1 ini, saudaraku, ya, 24 halaman. Jadi Bapak Ibu cukup melihat saya akan mengekstrak atau mengambil inti dari apa yang termuat di dalam makalah ini dan menambahkan hal-hal yang tidak ada di dalamnya. Ya, makalah ini bisa Bapak Ibu bawa pulang, tetapi muka saya tidak boleh dibawa pulang. So, sudah cukup keep lihat muka saya, ya. Yang penting Bapak Ibu menangkap sesuatu yang menginspiring saudara dan bisa mengubah gaya hidup, cara hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Kata hebel, ya, kata hebel di sini saudara, ya, yang diterjemahkan dalam bahasa Inggris vanity, vapor, vanity, ya, hebel. Dalam bahasa Ibrani kira-kira begini tulisannya saudara. Itu artinya saudara, sesuatu yang kurang penting dibanding dengan sesuatu yang lain yang lebih berharga. Jadi bukan tidak penting sama sekali, tapi ada sesuatu yang lebih penting yang dikatakan sebagai hebel ini. Tetapi kata hebel juga bisa berarti gumpalan cair kecil yang melayang-layang di udara seperti uap panas. Seperti uap panas. Jadi kalau saudara memasak air, itu ada uapnya. Nah, ini hebel. Ini sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Yakobus, hidup kita seperti uap, saudara. Kata hebel juga bisa diterjemahkan nothingness, tidak ada nilainya, atau perishableness. Artinya berkeadaan bisa binasa. Anda tahu siapa yang mengucapkan hebel ini? Raja Israel, anak Daud yang bernama Salomo, yang telah mengecap kenikmatan dan kenyamanan hidup lebih dari manusia pada zamannya. Kekayaannya yang berlimpah, permata emas berlian yang tidak terukur, tidak ternilai, tidak terhitung, kesohoran namanya, sampai ratu dari selatan jauh-jauh untuk bertemu dengan sosok ini, untuk mendengar hikmatnya. Juga seorang yang menikmati kepuasan karena memiliki banyak istri dan gundik-gundik. Tetapi pada akhirnya dia mengatakan kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Semua yang dilakukan manusia di bawah langit sia-sia. Bukan tanpa alasan kalau orang berhikmat yang memiliki hikmat Allah, yang ketepatan hikmatnya tidak diragukan, bisa mengatakan hebel. Tentu saudara, kita memandang kata ini dengan perspektif yang benar. Jadi setelah seseorang menikmati segala kemewahan, kepuasan makan, minum, kuliner, seks, akhirnya dia berkata, sia-sia, saudaraku. Ini harus dilihat dari konteks kehidupan manusia yang telah jatuh. Kehidupan yang dimiliki manusia hari ini di bawah kolong langit adalah kehidupan yang telah meleset dari kehidupan yang dirancang oleh Tuhan. Ini bukan hidup ideal. Ini bukan kehidupan standar yang Allah maha bijak, maha cerdas ciptakan. Tentu Allah sebagai
seorang creator, seorang pencipta dengan nilai-nilai estetika yang sempurna, dengan kecerdasan yang sempurna, tidak menciptakan bumi dengan keadaan seperti yang kita miliki hari ini, saudara. Kalau yang berbicara ini seorang yang gagal hidup, yang tidak memiliki kehidupan ekonomi yang baik, kita bisa tidak percaya, saudara. Tetapi kalau yang berbicara ini seorang bangsawan yang memiliki segala sesuatu dan diakui sebagai firman Tuhan, kita harus consider, kita harus mempertimbangkan, saudara. Kita harus mempertimbangkan dengan serius hal ini. Jadi satu hal yang harus kita tanamkan dulu dalam pikiran kita, bahwa kehidupan yang dimiliki manusia di bumi ini bukanlah kehidupan yang ideal. Nah, kesesatan banyak orang Kristen, saudara, ketika orang Kristen tidak memahami kebenaran Injil, kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Jadi begini Bapak Ibu saudara-saudara, harus diperhatikan. Ini ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa. Manusia jatuh dalam dosa, saudara. Maka mulai sejak itu kehidupan manusia tidak ideal. Bumi menumbuhkan onak dan duri, saudara. Karakter manusia menjadi rusak. Memang pada waktu itu mulai terbelah antara keturunan orang benar dan keturunan orang yang tidak benar. Tapi di Kejadian pasal 6, keturunan orang benar yaitu anak-anak Set yang disebut anak-anak Allah kawin campur dengan anak-anak manusia yaitu keturunan Kain. Kenapa Set disebut anak-anak Allah? Sebab mereka masih hidup dalam pimpinan roh Allah. Dan Roma 8 ayat 14 mengatakan, 12-14, orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Kalau tidak dipimpin, tidak diagu, tidak dipimpin, tidak diagu oleh firman Tuhan, dia bukan anak Allah. Agu. Ini dalam bahasa Yunani artinya berjalan dalam kehendaknya. Bukan sekedar berjalan menuruti hukum. Kalau hanya menuruti hukum, tidak perlu Tuhan Yesus. Banyak orang baik yang memiliki moral dan kesantunan yang baik, saudaraku. Tetapi orang-orang yang telah terpisah dari Allah ini, orang-orang yang tidak mampu mencapai kesucian Tuhan, tidak bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah, atau kalau meminjam ucapan Petrus, tidak mengenakan kodrat ilahi, divine nature. Manusia semua telah tertulari sinful nature, not divine nature. Sehingga manusia, saudaraku, tidak akan bisa hidup ideal, membahagiakan sesama, bahkan membahagiakan diri sendiri. Coba Bapak Ibu, sekaya apa sih orang bisa bahagia kalau karakternya buruk? Coba, saudara. Tidak mungkin suasana jiwa terpisah dari karakter, saudaraku. Ini bukan berarti manusia tidak bisa bahagia, bisa. Bahagia dalam ukuran tertentu. Kalau manusia itu berkarakter baik, kerja keras, rajin, giat bekerja, bersosialisasi dengan masyarakat baik, tidak serakah, dia bisa bahagia. Bukan tidak bahagia. Tetapi kebahagiaan standar Allah tentu lebih dari itu, saudara. Nah, kalau kita lihat Salomo, kurang apa hebatnya? Nah, Bapak Ibu, manusia tidak menikmati kehidupan yang ideal, ya. Lalu Allah memanggil satu sosok yang bernama Abraham. Abraham kenapa disebut bapak orang percaya? Ini istimewa sekali, saudara. Sebab kehidupan Abraham adalah pilot project. Pilot project. Proyek percontohan dari orang yang dipanggil Tuhan. Jadi ketika Tuhan berkata dari keturunanmu semua bangsa akan diberkati, itu tidak menunjuk berkat jasmani, tapi menunjuk berkat salib, keselamatan. Keselamatan itu adalah usaha Tuhan
mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Jadi jangan dipahami naif, jangan dipahami dangkal, jangan dimengerti secara miskin. Keselamatan itu terhindar dari neraka dan diperkenankan masuk surga. Itu bukan keselamatan, itu buah keselamatan. Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia kepada rancangan Allah semula. Jadi orang yang pasti nanti selamat, itu orang yang hari ini pun nampak gejalanya, nampak buahnya, nampak simptomnya. Ya mungkin orang yang hidup dalam dosa boleh percaya dirinya selamat. Justru ketika saudara berkata, aku orang percaya, you have to prove your faith. Harus membuktikan imanmu. Nah, Bapak Ibu, iman macam apa yang harus kita miliki? Abraham. Makanya kalau kita membaca dalam kitab Roma, orang dibenarkan bukan karena perbuatan baik. Bukan berarti perbuatan baik tidak perlu. Orang Kristen memang bukan hanya berbuat baik, tapi hidup dalam penurutan terhadap kehendak Allah. Seperti Abraham. Abraham itu ekstrim, fanatik terhadap Tuhan. Ketika disuruh keluar dari Ur Kasdim, dia keluar. Even, bahkan, sekalipun dia tidak tahu negeri yang tidak dituju. Dan Bapak Ibu ketahui bahwa Ur Kasdim itu lembah Sumeria, lembah yang paling subur pada zamannya. Kota yang paling metropolis pada zamannya, saudaraku. Tidak ada daerah dan wilayah lebih subur dari Ur Kasdim. Di luar Ur Kasdim, padang gurun, padang belantara. Betapa konyolnya Abraham harus keluar Ur Kasdim. Dan dia tidak pernah tahu negeri yang hendak dia tuju. Dan saya tidak tahu apakah Anda sekarang sedang ada dalam perjalanan itu. OTW itu, on the way. Atau Anda hanya hidup menjalani hidup. Sekolah, kuliah, kerja, menikah, kawin, punya anak, membesarkan anak. Anak gede cariin menantu. Punya cucu, ngurus cucu, mati. Nah, seperti ini, kasihan. We have to know what is the reason we live. We have to know what the reason we live. Kita harus tahu apa alasan kita hidup. Kalau cuma begini, maaf, lebih baik kita jadi monyet maksudnya. Setiap kali Anda menikmati sukacita dengan keluarga, tolong ingat satu kalimat tanpa mengurangi kebahagiaan itu. Mau dengar? Pesta akan berakhir. Di tengah-tengah sukacita hidup saudara, ucapkan kalimat ini dalam hatimu. Semua akan. Tapi juga ketika Anda dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam masalah berat, katakan juga, semua ini akan berakhir. I tell the truth, sir. Ini realistis. Jangan berpikir, Pak Eras ngomongnya utopis, langit baru, bumi baru, surga melulu. Ini realitas. Lagi pula Anda tidak pernah tahu kapan Anda mati. Dan kita nggak ngerti kenapa gereja tidak berbicara keras hal ini. Seakan-akan dunia itu rumahnya. Tuhan berkata, you are not of the world. Kamu bukan dari dunia ini. The world is not our home. Dunia bukan rumah kita. My kingdom is not the world. Doesn't come from the world. Bukan datang dari dunia ini. Nah, kita sudah jelas mendengar firman, jelas Tuhan berbicara begitu. Kok kitanya nggak ngerti? Dan jujur ngomong, saya baru 6 tahun ini bertobat. Dari umur 17 tahun saya melayani, Pak. Dari dosen, jadi rektor, jadi ketua yayasan, jadi pengkhotbah sana sini, saudara. Tapi begitu saya dicelekkan Tuhan baru, I was wrong, saya salah. Makanya kenapa saya jalan keliling seperti hari ini. Ini kebetulan di Surabaya mungkin banyak pendukung, ya ada pendukung. Kalau di wilayah lain, saudara, kita biayai semua. Dan satu hal dicatat, saya tidak akan membuka cabang dimanapun kecuali Jakarta. Saya mendukung saudara buka gereja supaya saya jangan jadi kompetitor. Kalau Jakarta saya harus ada jemaat yang kuat, SDM kuat duitnya supaya saya bisa menjadi
guru, maksud saya jadi asisten guru agung Tuhan Yesus untuk memberitahukan kebenaran ini. Jadi Bapak Ibu, ini sebagian besar atau hampir semua orang-orang yang sudah salah asuh. Yang dikhotbahkan di TV, di radio, di mimbar-mimbar gereja rata-rata meleset. Bukan kita nggak butuh makan minum, nggak butuh berkat Tuhan. Anda anak Tuhan, Bapakmu sudah tahu kamu membutuhkannya. Kalau hanya untuk makan, minum, kesehatan, you tidak perlu berdoa kepada Tuhan Yesus. Orang kafir pun bisa diberkati kalau tanggung jawab. Anda harus jadi orang yang memiliki cara berpikir bangsawan surgawi. Nah, untuk itu kita ada di sini berbicara ini. Dan setelah itu Anda akan frustasi. Anda akan frustasi melihat begitu banyak pengajaran yang sebenarnya bukan Injil yang murni. Maka di Jakarta kami membuat seminar yang judulnya Finding the Lost Christianity, menemukan kekristenan yang hilang. Sebenarnya hanya untuk 600 orang, saudaraku. Dan biasanya kami tidak membuat seminar yang mahal sampai 600.000 ya, 650.000. Tapi uang itu pun bukan untuk kita loh, untuk hotel. Masih defisit 150 jutaan. Kita keluar. Kita mau jaring orang-orang yang menengah ke atas yang tidak mau ke gereja. Oke, you datang. Mau tahu Kristen yang hilang itu apa? Tapi saudara, masih 1,5 bulan sudah habis tiket. Jadi kalau saudara tanya, udah habis. Dari Bandung, dari Surabaya, dari Manado, dari Pontianak, dari mana-mana juga udah sorry. Dari 600 dijebol lagi 700. Nanti kalau orang-orang dekat saya minta di bagian belakang ya, di daftar yang bagian belakang supaya tamu-tamu kita depan itu kan ada kursi, ada meja gitu Pak ya. Jadi ya hotel mahal saudara untuk kelas Borobudur saudara. Tapi saudara 600 baru 1 bulan ya Pak udah habis tiketnya. Tapi 1 hari kelak saya akan datang ke sini, tidak usah pakai tiket, saya khotbahkan ini, The Lost Christianity, Finding the Lost Christianity. Oke, you have to trust me, you percaya saya bahwa Anda tidak menghadapi guru palsu. Dan saya tidak punya kepentingan untuk mengarahkan Anda ke gereja mana, bahkan ke arah gereja saya sendiri. Nah, saya tidak membuka gereja di Surabaya atau dimanapun. Sejauh ini tidak diberi Tuhan perintah untuk itu. Tapi Anda harus mengerti kebenaran ini. Abraham ini pilot project Tuhan. Yang di dalam Ibrani pasal 11. Coba kita membaca, karena ini inti. Pak Beni tolong bacakan Ibrani pasal 11. Dari ayat 8 Pak. Ibrani 11 mulai ayat 8. Ya. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ia tidak tahu tempat yang dia tuju. Terus? Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Nah, tolong Bapak Ibu perhatikan yang ini. Banyak orang berpikir bahwa Abraham itu dan keturunannya repot, gaduh, resek dengan tanah Kanaan yang sekarang jadi perebutan Mahmud Abbas dan Benyamin Netanyahu. Sehingga Gaza bergolak. Saudara harus melihat ada 2 tanah perjanjian. Yang pertama, tanah perjanjian yang tidak ada di bumi ini. Ayat berikutnya dibaca dulu Pak. Ayat 10. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar. Kota yang memiliki konsep dalam bahasa aslinya. Konsep dirancang. Pasti nggak ada banjir dan tsunami. Terus? Yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Ini yang dicari Abraham. Ayat sebelumnya Pak. Ayat 9. Karena iman. Sebelumnya Pak. Ayat sebelumnya. Before. Ini kan sesudahnya. Ayat
8 deh. Ayat 7. Oke, 7. Sebelum ayat ini. 8 loh, 8. Sorry, 8. Karena iman Abraham taat. Ya. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Milik pusakanya, bukan pusaka siapa-siapanya. Terus? Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Oke, 9. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing. Iya, dia tetap sebagai orang asing di bumi. Bahkan kalau sudah membaca sejarah Abraham, ketika istrinya Sarah meninggal, dia diberi gua Makpela, dikasih tanah gratis oleh orang-orang Kanaan. Dia menolak, dia membeli. Dia bisa berkata, memang tanah ini diberikan kepadaku oleh Tuhan. Tidak, dia tidak menerima itu. Dia tetap berlaku sebagai orang asing. Terus? Dan di situ ia tinggal di kemah dengan Di Ishak kemah, dan sebentar, Yakub. ini kata-kata yang punya makna. Di kemah, Abraham sudah tinggal di Ur Kasdim. Dan dari penemuan arkeologi, di situ sudah saya tulis juga. Itu lembah Sumeria itu sudah merupakan lembah metropolis yang rumahnya sudah bentuk tembok. Udah metropolis. Tapi Abraham tinggal di kemah. Makanya sejarah dunia mencatat bahwa orang Yahudi punya nenek moyang itu bangsa nomaden. Nomaden itu bangsa pengembara. Aslinya tidak. Kalau membaca Alkitab, ini bukan bangsa pengembara. Dia bangsa yang sudah beradab, berbudaya tinggi dari lembah Sumeria. Dia jadi tinggal di kemah bersama dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi janji yang satu itu, yaitu kota yang memiliki konsep dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Jadi kalau banyak pendeta dan orang Kristen hari ini bicara berkat Abraham materi, itu sangat salah. Tidak usah berkat Abraham. Orang non-Kristen pun bisa berlimpah. Dan kenyataannya di dunia ini orang-orang kaya bukan orang Kristen. Dan bukan orang benar kalaupun dia Kristen. Itu berkat salib yang membuat saudara dan saya dimungkinkan masuk negeri itu. Amin. Ini yang benar saudaraku. Harus dirubah konsepnya. Bukan kita mau mencela, menjolimi atau membuli banyak pendeta atau gereja. Memang salah. Jadi kalau orang berkata, Pak Eras kalau khotbah mencela gereja lain. Aku tidak mencela, itu sudah tercela. Memang orang gak suka dengar, betul gak bro? Tuhan itu rohani banget. Nanti saya kasih penjelasan. Yuk jangan berpikir dengan alam pikir orang Yahudi. Jangan punya thought. Apa cara berpikir Yudaism thought. Cara berpikir Yahudi. Yang memang orientasi berpikirnya bumi ini tanah Kanaan, susu dan madu. Itu orang Yahudi, bapaknya sendiri, bapak nenek moyangnya tidak mempersoalkan itu. Ini prinsip loh Pak. Sangat prinsip. Fundamental. Sangat fundamental. Anda jangan berpikir kalau saya sudah ngomong begini lalu pikiran kita surga melulu. Kita kerja keras. Saya ini pendeta tapi saya berbisnis. Kerja keras. Sebelum berangkat ke sini di hotel aja masih ngomong soal bisnis. Udah berangkat. Oke, sama seminar saya ngomong lagi. Kerja keras. Anda tahu Abraham itu pekerja keras. Dengan 318 orang dia bisa mengalahkan Raja Kedorlaomer. Kalau dia seorang yang hanya duduk, makan, minum, tidur, dia bukan orang yang ahli perang. Bukan orang kuat secara fisik. Abraham itu pekerja keras. Loh kita kok mau tenang, nyaman, berkat tambahan dicurahkan. Itu salah. Akhirnya kinerja orang tidak benar. Mestinya kita kerja keras, tunggu berkat Tuhan. Berkat Tuhan nggak usah ditunggu, salah. Lu pungut. Siapa yang rajin banyak, nggak rajin sedikit. Jangan pakai acara pendeta mendoakan supaya lebih banyak atau dipermudah. Kalau Tuhan mempermudah rezekimu, Tuhan jahat merusak moral karaktermu. Tuhan membuat sama dan memberi hujan kepada orang jahat dan orang yang benar. Memberi matahari kepada orang baik, orang nggak baik. Betul nggak saudara? Betul nggak saudara? Yang benar tuh begini Pak.
Makanya kalau Bapak Ibu menangkap kebenaran ini, Bapak Ibu sampaikan juga kepada orang lain. Ya, jangan Anda salah mengerti loh. Saya tidak mengarahkan Anda keluar dari gereja itu. Tetap di gereja itu silahkan. Kalau bisa hamba Tuhannya pun diingetin. Om, tante kayaknya mesti begini loh kebenaran. Tapi jangan pakaikan nama saya, nanti rusak nama saya. Kata Pak Era, akhirnya saya dimusuhi banyak pendeta. Seperti selama ini kan, Pak Eras itu sesat, anti perpuluhan. Saya tidak pernah bilang anti perpuluhan. Di internet mau muncul. Saya berkata bahwa everything we have belongs to God. Kalau orang Yahudi pakai 1/10, kita pakai 100%. Kamu bukan milik kamu sendiri, kata Alkitab, betul nggak? Jadi kalau you pakai hitungan 10%, ya nggak apa-apa. Nah kalau 10% aja kamu nggak ngasih, gimana dengan yang lain? Tapi jangan berpikir kalau sudah membeli 10%, 90 aku berpunya ya. Itu salah. Itu yang saya telarang. Makanya di gereja yang saya gembalakan jangan ikut-ikut. Nggak pakai kolektor yang dijalankan, kotak di belakang, bukan di depan. You ngasih silakan, nggak ngasih silakan. Yang penting hatimu. Makanya orang ada yang berkata begini, ikut Pak Eras itu enak. Dia nggak mata duitan. Dia nggak mengajarkan perpuluhan. Dia tidak tahu saya lebih berbahaya dari pendeta yang mengajarkan perpuluhan. Saya nggak rogoh dompetmu, saya rogoh jiwamu, rogoh hatimu. Kamu harus berikan semua untuk Tuhan. Toh nggak lama di dunia ini. Lalu kalau you membela Tuhan memang jadi miskin. Tidak pernah orang yang membela Tuhan menjadi miskin. Saya punya kesaksian banyak tapi nggak boleh ceritain. Yang penting hari ini saya eksis oleh kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan karena kita meresponi hidup dengan bijaksana, kerja keras, bisnis dengan sungguh-sungguh, saudara sekalian. Ya, Anda bisa mengerti? Kalau sudah bisa dia terbuka, lalu bisa fokus langit baru bumi baru, selesai. Penderitaan itu nggak lama, nggak lama. Oleh sebab itu kita jangan berpikir dengan Judaism thought, berpikir dengan pola berpikir apa? Ya, Yahudi, susu, madu, tanah Kanaan, itu mah bumi, earthly, duniawi. Emang kita nggak butuh Pak? Ya kita butuh, makanya kita kerja keras bro. Emang Pak Eras nggak berdoa? Ya Tuhan mengajarkan doa itu bukan permintaan, doa itu dialog. Nah saya ajarin doa itu apa, nanti ngomong lagi apa itu doa. Makanya konstruksi berpikirnya harus benar dulu. Kalau konstruksi berpikirnya tidak benar, ya susah. Tapi firman Tuhan mengatakan mintalah akan diberikan. Diberikan bukan dikabulkan. Bukan ya DT-seta atau gene-setai. Lihat bahasa aslinya. Lalu lihat kalimat berikutnya. Dia tidak akan memberikan batu kepada orang yang minta roti. Tidak akan memberikan kalajengking kepada anak yang minta ikan. Dan kalau minta kalajengking dikasih gak? Kok bisa membedakan ke antara batu dan roti? Ya bisa dong Pak. Itu kan kiasan bro. Anda minta banyak kalau Anda tidak siap minta. Anda tidak siap menampung, itu berbahaya. Maka tragisnya hidup termasuk kekayaan yang mestinya membahagiakan pun bagi orang tertentu bisa membinasakan. Tragis kan? Perkawinan yang membahagiakan pun akhirnya menjadi bencana bagi orang yang tidak siap menikah. Menikah itu tidak mencari kebahagiaan. Menikah itu memberi kebahagiaan. Kalau kamu gak siap memberi kebahagiaan pada pasanganmu, jangan kamu kawin. Orang-orang yang egois itu kawin. Yang paling sengsara itu pasangannya. Makanya banyak wanita menyesali perkawinan. Kupikir dia pendekar, ternyata bajingan. Tidak sedikit juga pria menyesali perkawinannya, Bu. Saya pikir dia bidadari, ternyata kuntilanak. Ini kan fakta. Laki-laki tambah banyak duit, tambah sombong, mertua nggak dihormati, kawin lagi. Sengsara kan? Tragis hidup ini. Oke, bahagia. Udah enggak. Suami istri rukun, rumah tangga bahagia, anak cucu bagus, kumpul tiap malam minggu di restoran mewah, sekali makan 20 juta, 30 juta. Biasa, dengan 20 orang begitu. Wah, tapi makin you punya banyak, ketika you harus lepas makin sakit. Makanya kalau punya barang jangan menggenggam keras-keras. Kalau lepas sakit mendingan renggang-renggang. Yang
erat kita pegang itu Tuhan. Orang makin banyak itu makin tragis loh waktu meninggalkan. Kecuali dia punya banyak, artinya tidak terikat. Bayangkan kalau keluar dari rumah dalam kan ngap-ngap, mau dibawa ke ruang ICU. Dia ngintip, dia lihat kolam renangnya yang berombak kecil itu. Dia lihat ruangan fitnessnya. Tragis loh. Tapi seandainya Bapak Ibu tidak punya rumah besar, tidak punya kolam renang, saudara, kita punya negeri yang indah. Saya tuh bukan nggak pengen punya rumah besar, pengen punya rumah besar, ada kolam renangnya, ada gazebo-nya. Saya juga pengen, Pak. Cuman saya tunda. Di langit baru, bumi baru. Lo kok ketawa, ada yang lucu? Nah, PR saya masih banyak di Surabaya. Apa itu surga? Nah, nanti ngomong lagi surga itu apa. Kalau surga tidak jelas, orang nggak pengen ke sana. Saya kasih kesimpulan, conclusion aja. Surga itu adalah pengulangan dunia yang gagal. Udah. Jangan kepikir surga itu tempat orang bangun lagi, tidur lagi, nyanyi lagi, bangun. Kayak di asrama gitu. Nggak usah 2 tahun, 3 bulan kita gila. Manusia hakikatnya kerja. Betul nggak? Homo ludens bermain, bersosialisasi. Kehidupan yang Tuhan ciptakan di awal penciptaan akan diulang lagi. Ada budaya, ada segala sesuatu yang indah yang sekarang ada. Terulang lagi, tapi sempurna tanpa dosa. Kalau Anda bayangkan surga itu nyanyi, bangun nyanyi, terus tidur lagi, bangun nyanyi. Itu surganya Mbah Surip. Sebenarnya Bapak Ibu, saya kalau mau datang ya, datang seminar pulang, saya punya waktu. Kalau Surabaya kan cuma 1 jam 20 menit paling lama. Nah, saya mau datang lagi nanti. Biar orang Surabaya ini kan termasuk kota terbesar kedua. Supaya saudara itu bisa ngeremet. Apa itu ngeremet? Untuk memberkati orang. Tapi saya heran ya, kalau pendeta-pendeta itu ya, pendeta besar terutama, itu makin besar makin gak mau denger. Padahal saya mau ngomong gini, you boleh pinter. Tapi kalau soal Alkitab, you mesti belajar sama orang yang belajar. Belajar yang benar, bahasa aslinya, latar belakangnya. So you ngerti makna orisinil dari ayat itu. Tidak you tafsirkan kontemporer, suka-suka, sesuai dengan kepentinganmu, dikawinkan dengan semangat zaman. Itu rusak. Ini kan makna orisinil. Maka Bapak Ibu yang tidak puas, tadi Pak Benny katakan, tulis. Pertanyaan, kita selesaikan secara jantan. Kalau toh masih kita nggak cocok, ya nggak apa-apa bro. Tetap kita saudara dalam Tuhan, oke? Teologi yang memisahkan, kasih memeluk. Oke. Abraham ini pilot project, baca lagi Pak Benny. Ini inti, jadi terpaksa khusus kita membahas hal ini. Ya, teruskan ayat berikutnya Pak. Ayat 10. Ya. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, Ya. yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Oleh Allah. Aku pergi menyediakan tempat bagimu. Itu bisa 2 artinya Pak. Yang pertama, Tuhan Yesus menderita, mati di kayu salib, bangkit. Ini sebagai jalan manusia menemukan keselamatan, menemukan Allah. Amin. Maka yang kedua, aku pergi menyediakan tempat bagimu. Kalau sudah aku siapkan, aku pulang menjemput kamu. Bukan tidak mungkin secara fisik Tuhan Yesus yang adalah logos atau firman itu menciptakan bumi baru, langit baru. Bapak Ibu kalau membaca Yohanes pasal 1, Bapak Ibu bisa menemukan bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu firman Tuhan Yesus. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Ayat 10, dia datang pada milik kepunyaannya. Dunia ini milik kepunyaan Tuhan. Cuman di Indonesia ini kita takut ngomong terang-terangan. Karena Tuhan Yesus sudah sering dijolimi. Masa Allah jadi manusia, Allah punya anak. Dia pikir itu Karto kawin sama si Tukinem punya anak bejo gitu loh. Ini Allah tidak dalam arti begitu bro. Salah memahaminya itu. Nah, karena sering dizolimi begitu, apalagi sekarang di media, Yesus itu hasil hubungan gelap Maria dengan prajurit Roma loh. Gila nggak itu?
Gila loh saudara, itu ngomong gitu. Cuman untung lu ngomongin Tuhan Yesus. Kalau ngomongin nabi lain dibedel lu punya badan lo. Kita mah diem. Kenapa kita diem? Tuhan mengajari kita mengembalikan semua ke Tuhan. Kalau kita marah, kita bikin front pembela Kristen, kita melecehkan Tuhan Yesus, seakan-akan dia perlu disubsidi. Tuhan kita tidak perlu disubsidi, biar Tuhan membela dirinya sendiri. Amin. Dia kuat kok, mesti dibantu-bantu sama kita. Tenang aja bro, tunggu tanggal mainnya. Nah saudaraku sekalian, Tuhan Yesus yang menciptakan semua itu. Tanpa dia tidak sesuatu yang jadi. Maka di Mika pasal 5, kalau setiap Natal dibaca kan, ayat 1 dan 2. Pemerintahannya sejak zaman purbakala, sejak zaman dahulu kala. Tuhan Yesus yang memerintah jagat raya ini. Sebagai Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Allah Bapa tidak pernah kelihatan. Roh Maha Kudus. Nah kalau sampai Abraham meninggalkan Ur Kasdim, itu meninggalkan kenyamanan. Nah ini masalahnya, Anda berani enggak saudaraku? Bapak Ibu kalau melihat grafik hidup dunia ini bukan tambah bagus loh. Tidak tambah bagus. Di seluruh dunia ini. Dari berbagai aspek alam, ekosistem bumi, dari tsunami, ya, badai, panas, gempa, apalagi fenomena alam pun jadi aneh. Siklus alam pun juga tidak terprediksi. Ekonomi, Eropa saja diancam krisis ekonomi global. Amerika jangan tanya, sedang termeek-meek dan terseok-seok. Yang sekarang jaya memang RRC Cina. Bukan hanya jalur Gaza, bukan hanya Israel, Palestina, tapi juga Suriah, Irak. Sekarang Korea Utara, Korea Selatan, Taiwan, Ukraina. Anda jangan lupa loh, perang dunia pertama dari daerah Serbia loh, daerah Ukraina sana loh. Dari Eropa Timur ya. Dunia tidak tambah nyaman, saudara. Oke dah, kalau dunia ini masih kelihatan nyaman, oke. Tapi waktu Anda kena penyakit, lalu dokter berkata, ini nggak ada obatnya. Itu juga alam hidup semestamu menderu. Ini belum Ebola, flu burung, SARS, MERS, apalagi. Betapa hebat kita bisa sampai taraf ini. Saya belum Pak, tapi saya mulai mendekat. Saya belum total, saya belum. Tapi saya maksa diri terus. Sampai betul-betul kedatangan Tuhan itu ku nantikan. Kematian itu bukan terpaksa aku mati lalu mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Betul-betul kita merindukan Tuhan. Amin. Toh kita akan mati kok. Kita akan mati. Nggak bisa tidak. Kenapa kita nggak betul-betul prepare mulai sekarang? Serius. Jadi jangan membiarkan setitik dosa pun melekat. Kalau kita berdosa minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Dosa lagi minta ampun. Sampai kita sendiri sakit kalau kita berbuat dosa. Sampai kita rasa sakit kalau kita berbuat dosa. Kalau Anda tidak berpikir sebagai musafir di bumi ini, Anda akan membangun pelabuhan di bumi ini. Tidak bisa tidak. Anda akan berusaha bagaimana membangun kerajaan. Bukan thy kingdom come, thy will be done. Bukan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi my kingdom come, my will must be done. Orang Kristen yang dewasa itu udah gak banyak minta-minta sama Tuhan. Kalau soal makan minum dia gak minta lagi, dia akan kerja. Soal kesehatan dia akan jaga pola makan yang baik. Kalau dulu kan Tuhan kuduskan makanan ini, sekarang aku kuduskan dengan mengambil telur puyuhnya. Different saudara, amin. Kalau Tuhan berkati usahaku, tokoku, sekarang kita berkata Tuhan ini tokomu bukan tokoku. Aku bangun pagi, ku buka tokoku, ku kerja dengan baik. Amin. Aku persembahkan hidupku dalam pelayanan yang konkret. Lewat toko ini. Anak-anak sekolah, itulah pelayanan. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Jadi jangan Anda berpikir bahwa mereka yang menjadi pendeta saja yang melayani. Apapun yang kita lakukan untuk Tuhan. Makanya mesti cara berpikirnya harus dirubah, saudaraku.
Kalau tidak dirubah tidak bisa. Nah, banyak orang Kristen itu tidak mengerti. Kalau bicara soal Abraham, waduh berkat Abraham. Abraham itu musafir, Bu, Pak. Pikirannya cuma musafir, langit baru, bumi baru. Yang duniawi itu keturunannya, yaitu orang-orang Israel. Lagi pula orang Israel pun juga tidak senang hidupnya. Nih, saya kasih tahu. Saya ingetin lagi. Tahun 1000, gini. Oke, betul. 1400 sebelum Masehi itu menduduki tanah Kanaan. Keluar dari Mesir tahun 1440 sebelum Masehi, 40 tahun sampai di Kanaan. Tahun 722 sebelum Masehi, Israel utara jatuh oleh Asyur. Cuman 700 tahun loh. Itu pun juga jatuh bangun di tangan Midian, Amalek, Moab, Amon. Nggak pernah nyaman bangsa itu. Tahun 586 sebelum Masehi, Yehuda jatuh. Yehuda itu Israel Selatan. Oleh Babel, Nebukadnezar. Sejak ini Israel tidak pernah punya kerajaan. Tidak pernah punya kerajaan lagi. Sejak tahun ini. Israel itu bukan negara yang bagus, yang nyaman. Cina bisa menguasai 5.000 tahun menjadi tuan rumah atas negerinya. Ya paling dinasti ini ribut, gonta-ganti, betul. Hanya sesaat Jepang masuk atau goncang pada waktu perang Candu, Inggris masuk. Selebihnya orang Cina yang menguasai negerinya. Orang Israel hanya 700 tahun itu pun jatuh bangun. Makanya kalau Anda ke Israel, memang ada beberapa peninggalan. Tapi kalau you ke Cina, you kagum melihat begitu hebat warisan masa lalunya. Karena Israel itu tinggal puing-puing hari ini, saudara. Cuman menangnya punya unsur historis yang berkaitan dengan Alkitab. Dibanding Cina, jauh kemana-mana, sorry. Tahun 70 Masehi, Yerusalem hancur total. Yerusalem total hancur. Sejak tahun 70 Masehi ini tercerai-berai. Orang Israel tuh tidak punya tanah air. Baru tahun 14 Mei 1948 Israel duniawi, negara Israel berdiri di Tel Aviv. 2500 tahun mereka tidak punya kerajaan, saudaraku. Ini juga keajaiban. Kalau bangsa Amalek, Moab, Amon, Keni, bangsa Kanaan, bangsa-bangsa kuno lenyap hari ini tanpa bekas. Hanya ada satu bangsa yang masih sisa, Israel. Itu kalau bukan tangan Tuhan yang hidup tidak bisa. Tepuk tangan, saudara. Apa ada sekarang bahasa Amon, bahasa Moab? Tidak ada. Yang ada bahasa Ibrani. Ini karena tangan Tuhan, saudara. Ini pun ya saudara, kalau Anda belajar Perang Dunia Kedua tahun 1979 sampai tahun 1945, 7 tahun, 6 juta orang Yahudi disembelih dalam peristiwa Holocaust. Dibunuh oleh Hitler. 6 juta. Setelah merdeka 1994, maksud saya setelah selesai Perang Dunia Kedua 1994, yang kelima, kira-kira 3,5 tahun. 7, 3,5, lihat angka-angkanya. Israel merdeka. Yang saya mau ajak saudara melihat adalah mana makmurnya orang Israel ini. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Mana makmurnya, Pak? Saya khawatir banyak pembicara Kristen tidak pernah tahu ini. Oh, biji mata Tuhan. Betul. Tapi mereka paling termehek-mehek mestinya jadi biji mata Tuhan. Tapi karena tidak taat, tidak dengar-dengaran, mereka bangsa yang paling sengsara. Betul? Peta ini harus Bapak Ibu tahu. Jadi mengenai berkat jasmani, bangsa itu bangsa termehek-mehek, Pak. Kalau hari ini mereka bisa berkumpul lagi, sudah dinubuatkan Tuhan bahwa Allah akan mengumpulkan mereka dari segala penjuru dunia dan menanam di negeri yang Allah pernah janjikan kepada Abraham, dan kekayaan bangsa-bangsa akan diberikan. Kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan itu bukan orang Kristen, untuk orang Yahudi.
Jadi jangan heran kalau klaster-klaster Yahudi di Sydney, New York, pasti orang-orang kaya. Karena memang kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada orang Yahudi. Bahkan kekayaan orang Arab di New York, di kota-kota Eropa, lembaga-lembaga keuangan dunia, orang Yahudi yang jadi pemimpinnya. Lihat fakta itu. Loh kok sekarang itu ayat dipakai untuk orang Kristen? Paham saudara? Keliru. Orang Kristen tidak perlu pakai ayat kekayaan bangsa-bangsa diberikan, tidak perlu. Bunga di padang didandani lebih dari Salomo. Kamu lebih dari bunga itu. Salomo kalah sama bunga, kalah sama orang Kristen. Loh kok kita pusing? Bunga didandani loh, apalagi bunga Citra Lestari. Betul nggak saudara? Burung pipit dijaga apalagi puput. Ya, jangan bunga Citra Lestari lah, bunga Mamangke, bunga Simanjuntak, bunga Wijaya. Kita tidak perlu pakai ayat kekayaan bangsa-bangsa yang diberikan. Karena tubuhmu bait Roh Kudus, Allah pasti pelihara baitnya. Kamu anak Allah, pasti Allah jaga saudara. Jangan pakai ayat begituan dong. Emang salah Pak? Ya terserah situ deh. Maksudnya itu apa? Kalau saya ngomong gini lalu orang berkata apa? Tuh ngelawan pendeta-pendeta kan. Saya bukan ngelawan, saya ngelurusin. Yang benar begini. Emangnya Pak Eras yang benar? Saya belum benar, tapi yang saya ngomong benar-benar. Amin saudara? Jadi Anda nggak perlu pakai ayat itu untuk punya kekayaan. Untuk apa kita kaya? Toh semua kekayaan kita pakai untuk Tuhan kok. Harta yang sesungguhnya itu kebenaran. Baca berikutnya Pak, Lukas pasal 16 ayat 12 sekarang. Lukas 16:12 Pak. Lukas 16 ayat 12. Ya. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Harta orang lain itu harta Tuhan. Everything you have belongs to God. Kamu bukan kamu sendiri. Semua harta kita, potensi kita milik Tuhan. Terus, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Hartamu sendiri itu harta kita di surga. Ada yang amin nggak? Anda setuju nggak? Harta orang lain itu semua yang kita miliki bukan milik kita. Tapi harta yang sesungguhnya itu nanti di surga baru Allah mempercayakan. Maka Tuhan katakan, kumpulkan harta di surga bukan di bumi. Ini kalau ngomong begini udah nggak laku saya di zaman sekarang. Biar nggak laku biar aja. Nyatanya masih ada orang mau datang. Amin. Iya. Harta yang benar itu nanti di kehidupan yang akan datang. Tahu nggak orang Buddha saja, orang Buddha demi kehidupan yang akan datang, dia rela berbuat baik di bumi ini. Orang Buddha. Makanya ndak heran kalau orang Buddha, nggak semua orang Buddha ya, orang Buddha yang benar. Nyumbangnya untuk sosial, nggak kira-kira saudara. Jadi yang baik itu bukannya orang Kristen. Kalau soal perbuatan baik, orang Buddha pun berpikir baik, berucap baik, bertindak baik. Bukan saya mau membanggakan apa-apa. Yuk kalau lihat film Shaolin, betapa unggul, betapa luhurnya karakter mereka. Kita harus lebih dari orang-orang Shaolin itu. Karena kita anak-anak Allah yang harus berkarakter anak Allah. Kadang-kadang orang Kristen yang merasa dirinya paling benar. Nih keselamatan bukan karena perbuatan baik. Bukan karena perbuatan baik benar, tetapi jadi Kristen harus sempurna. Kalau orang-orang Buddha, orang-orang yang tidak pernah mendengar Injil, berbuat baik, jangan dipikir pasti masuk neraka. Dihakimi menurut perbuatan. Bukan tidak mungkin masuk dunia akan datang. Tapi kalau you bukan hanya masuk dunia akan datang, you pejabat, you keluarga Allah, you memerintah. Nah kalau orang Buddha bisa baik begitu, Anda dan saya harus lebih baik dari itu. Di Changi Airport, saya pernah sendiri, saya bawa tas bagus. Lalu saya lihat ada biku pakai baju coklat muda, coklat ya. Terus tasnya tas kain juga, sendalnya sendal yang diikat itu dia gini. Saya bandingkan, jauh bener ya. Itu udah lama. Lalu ada perasaan gini, aku kayak ini bikunya orang Kristen. Ini bikunya orang Buddha. Ini boksunya orang Kristen. Ya ilah jauh bener ya. Tapi dasar waktu itu saya belum bertobat bener gitu. Saya masih tenang aja. Tapi sekarang saya ngerti walaupun tetap saya pakai jas, saya pakai koper. Tapi aku berpikir ini bukan nilai hidupku. Ini tidak memberikan nilai. Nilaiku adalah manusia batiniaku
yang serupa dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita nggak boleh matre, Pak. Baca lagi, Pak, ayat 12 biar ngeh. Lukas 16 ayat 12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain. Kalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, artinya Pak, itu hartanya Tuhan. Terus? Siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Iya. Kalau saudara tidak menyerahkan hartamu hari ini untuk Tuhan, engkau tidak akan punya harta di kekekalan. Itu maksudnya, saudara. Kalau Anda tanya kepada saya, Pak, harta di kekekalan itu apa ya, Pak? Itu kan Tuhan hanya membuat satu sebutan saja. Pendek kata, singkatnya. Harta di kekekalan adalah kehidupan seperti di bumi, tapi sempurna. Sekarang begini saja Bapak Ibu. Tolong perhatikan saya. Seandainya Bapak Ibu sakit, pasti mati. Dan mati gitu. Kalau suruh bangkit lagi di Jakarta atau di Surabaya. Di Surabaya aja deh bangkit, mau. Betul nggak? Betul nggak? Bangkit lagi tapi hidupnya senang, mau. Apalagi kita bangkit di surga. Di langit baru, bumi baru. Sampai nanti kalau Bapak Ibu belajar kebenaran ini, standarnya adalah kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian harus sesuatu yang kita nantikan walaupun kita nggak ingin mati. Paulus berkata, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Orang Kristen banyak ngomong gitu, mati bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Bohong. Kalau kamu belum hidup sepenuhnya bagi Kristus, kau pasti belum memiliki kematian sebagai keuntungan. Kalau kita berani berjuang segenap hati, segenap hidup, untuk hidup berkenan kepada Tuhan, melakukan apapun yang Tuhan kehendaki, kita pasti menjadikan kematian itu kesenangan. Katakan amin. Bapak masih bersama saya? Bisa ikuti? Kalau saya katakan bahwa harta kita semua milik Tuhan, bukan berarti lalu saudara-saudara sekalian nanti kasih uang ke gereja, kasih untuk yayasan ini. Jangan coba-coba begitu. Harus peka dengan Tuhan. Tidak semua pendeta bisa dipercayakan duit. Tidak semua gereja bisa dipercayai punya uang banyak. Anda harus peka bagaimana menyerahkan uang itu. Itu semua milik Tuhan dalam pimpinan Tuhan, saudaraku. Saya ngomong begini bukan berarti saudara saya larang kasih uang di gereja. Semua harus dalam pimpinan Tuhan. Nah, kalau prinsip saya yang saya mau bagikan kepada saudara, orang yang berhasil itu 5 cirinya. 1, membalas kebaikan orang tua. Orang tua yang pertama harus kita pelihara. Jangan seperti orang Yahudi. Persembahan untuk Tuhan bisa ditunda. Uang untuk orang tua bisa ditunda asal untuk bait Allah. Itu mah akal-akalan orang Yahudi. Itu betul. Mereka punya hukum begitu. Jadi untuk apa yang patut untuk orang tuamu bisa kamu tunda, kamu bisa batalkan asal untuk bait Allah. Itu mah akal-akalan. Yang pertama orang tua harus diperhatikan. Yang kedua, Anda harus mandiri, tidak jadi beban bagi siapapun. Ini soal materi. Yang ketiga, keluarga besarmu harus diperhatikan. Pasti banyak keluarga besar kekurangan. Yang keempat, masyarakat sekitarmu, dari sopir, pembantu, dan lain sebagainya. Jangan peres tenaga mereka. Jadilah berkat untuk mereka. Yang terakhir, baru pekerjaan Tuhan gereja yang harus diperhatikan. Ini bukan urutan 1, 2, 3, 4, 5. Tergantung bagaimana saudara berada. Kita minta hikmat Tuhan untuk bisa memenuhi ini. Bagaimana seseorang bisa kasih perpuluhan sementara dia menekan gaji pegawainya? Bagaimana bisa memberikan perpuluhan utang orang sengaja dia tahan? Orang-orang begini bengkok hatinya. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. 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 Bukan bulan ini karena bukan gajian pegawai negeri. Bukan minggu ini karena bukan pegawai kuli bangunan. Bukan tahun ini tidak main kontrak. Tapi day by day. Berikanlah kami makan kami pada ini secukupnya. Kata secukupnya nanti Anda baca sendiri di halaman 13, 14 itu ya. 12, 13, 14. Saudara bisa menemukan saudara sekalian. Secukupnya itu relatif.
Mari Bapak Ibu lihat saya. Secukupnya. Ini relatif, Pak. Yang cukup bagi A tidak cukup bagi B. Yang cukup buat dia nggak cukup buat saya. Yang cukup buat saya nggak cukup bagi dia. 1, 2. Secukupnya juga bisa bergerak. Kalau dulu sekian aku cukup, sekarang kok jadi nggak cukup ya? Bisa karena situasi, bisa karena keserakahan. Untuk bisa memahami kata secukupnya, seseorang harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Keinginan dan kebutuhan. Apakah ini keinginanku atau kebutuhanku? Dan bicara mengenai kebutuhan, karena kita orang-orang yang telah dibeli oleh darah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah hamba Tuhan. Semua yang namanya kebutuhan harus berujung pada kepentingan Tuhan. Beri tepuk tangan. Wah, kelihatannya mulu-mulu ya Pak, tapi ini standar. Kelihatannya waduh mulu-mulu sekali ya. Tidak, ini standar saudaraku sekalian. Makanya dalam doa Bapa kami dikatakan, dan jangan lambakan kepada pencol. Betul? Supaya kita tidak mengingini yang jahat. Yang jahat. Artinya keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang bisa mengerti secukupnya kalau dia peka mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Nah, kalau manusia sudah biasa konsumerisme, orang lain punya apa, kita ingin punya itu. Orang buat apa, kita ingin buat itu. Sudah rusak jadinya, saudaraku. Oleh sebab itu kalau pada hari-hari ini kita mendengar firman mengenai musafir, kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita orang-orang musafir di bumi. Mungkin bagi orang modern prinsip asal ada makan pakaian cukup, serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya, dianggap nonsen, dianggap mustahil dikenakan, dianggap nonsen dan mustahil dikenakan. Tetapi kalau saudara mau belajar terus, Anda bisa mewujudkan firman itu. Semua harus dimulai Bapak Ibu. Semua harus dimulai. Kalau orang mau belajar berenang, ya, orang tidak bisa berenang, cuman teori, lalu ngelihat, nyemplung sebentar, tidak bisa. Tapi kalau belajar terus, meluncur dulu, rasa bisa mengapung, meluncur dulu, merasa bisa mengapung, belajar buang nafas di air, tarik. Lama-lama berenang itu sudah kayak jalan kaki, otomatis. Nyemplung ke air belum, udah nggak bisa tenggelam lagi kita. Nggak tahu gimana kita sudah punya naluri mengapung. Saya bukan ahli berenang, cuma bisa berenang. Sebelah kanan saya bisa berenang, saya ngajarin. Anak-anak saya semua belajar berenang juga saya ngajarin, walaupun saya bukan ahli berenang, tapi saya ngerti. Kalau saudara belajar nanti lama-lama kita ngerti. Kalau dulu kita lihat rumah orang besar, aduh bagus bener ya. Sekarang kita udah beda. Lihat mobil orang bagus, naik mobil teman kita bagus. Saya diajak naik mobil teman saya, harganya berapa? Di dunia malah beberapa biji aja katanya. Kalau sebut mereknya mungkin Bapak Ibu tahu. Gitu, duduk gini. Waduh. Terus coba nyobain Pak. Ya, ngono tok. Oh gini ya, harganya sekian belas M. Oh gini ya. Oh begini nih. Gitu aja. Pagi-pagi lagi olahraga ditelepon, Pak di mana? Yuk nyobain mobil saya. Oke deh. Sambil makan mie. Nggak jadi olahraga saya. Saya ke situ. Oh begini. Tuhan cuma mau ngajarin begini. Erastus ngenir tok. Saya waktu di Australia, saya tidak punya mobil bagus. Saya dipinjemin mobil Ferrari. Saya tidak punya, tapi saya boleh pakai. Saya tidak punya kuasa memiliki, tapi kuasa menikmati. Itu napaknya itu ya, Ferrari itu napaknya itu beda loh. Bus gitu, napaknya. Bus gitu. Wah beda saudara. Tapi monotok. Iya. Lumayan. Enggak, begitu aja. Begitu aja. Percaya deh, begitu saja. Dulu saya pernah naik mobil bekas KTT. Yang tulisannya Jepang-Jepang semua. Itu jemaat yang punya.
Mobilnya banyak, bener-bener banyak dan betul-betul mewah. Dia bilang, Pak, ini buat Bapak aja. Saya pakai. Akhirnya saya kembalikan dan saya berkata, saya udah punya. Tunggu, nggak ngarang nih. Saya udah punya. Lain perawatannya mahal juga. Kita juga utang budi nggak enak, saya kembalikan. Ya, saya udah punya sendiri, saudara. Udah ada mobil. Ngono tok. Kalau demi hal-hal itu, lalu orang terjerat masuk api kekal, apa artinya? Tahan sedikit gitu loh Bapak, tahan sedikit. Sebentar lagi kok, amin. Lewat. Saya punya kenangan di Surabaya ini, di satu hotel. Itu betul-betul terjadian. Kalau di Surabaya saya ingat peristiwa itu. Saya pergi sendiri waktu itu. Udah lama sekali nih, dan mungkin belasan tahun. Saya masih ganteng waktu itu. Sekarang ternyata lebih ganteng. Waktu malam-malam masuk lift, jam 12 udah mau pagi, masuk lift. Tiba-tiba ada perempuan masuk lift juga, set. Bau harumnya itu memenuhi ruangan, hadiratnya memenuhi. Hadiratnya memenuhi itu lift. Saya pencet lift saya, jebret gitu kan. Dia nggak mencet. Saya tanya, lantai berapa? Ya nggak? Lantai berapa? Dia bilang, masas. Dia nawarin masas di dalam lift. Wanita muda dengan hadirat yang begitu dahsyat baunya. Saya kan, ya, kalau pria, aku nggak berbuat dosa, aku capek seharian, aku mau dipijit, direfleksi saja kan tidak apa-apa. Yang penting aku tidak berzina. Tuhan juga tahu hambanya capek. Tapi di satu ruangan dua wanita nggak pantas. Waktu dibilang masas, saya pura-pura nggak dengar, saya begini. Tapi deg-deg gitu aja, deg-deg gitu. Aduh, gimana ya? Begitu set sampai lift saya terbuka, bus gitu, saya langsung gini. Itu mungkin wanita bilang gini, gila itu laki-laki. Yang gila bukan gua, lu yang gila. Gua udah punya bini, tahu? Lewatin. Coba hari itu, kalau hari itu saya berkata, oke, udah nggak ada orang masuk, ceklek-klek, nggak ada orang lihat. Tapi bisa lewat aja. Hidup kita 70 tahun, 90 tahun seperti uap. Kalau bisa lewat aja. Jangan ingini dunia. Bertobat setiap hari, bertumbuh, aman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, makalah yang ada di tangan Bapak Ibu ini kaya dengan kebenaran yang tidak sempat saya kemukakan pada waktu saya menyampaikan firman. Ya, ini pertanyaan saat berkabar ini kita jawab dulu. Nanti jika bertalian dengan apa yang termuat di dalam makalah, saya akan merelasikan dengan apa yang ada di dalam sini. Bapak Ibu, saya tidak malu mengakui bahwa saya hamba Tuhan yang bertobat. Pertobatan itu proses, ya. Saya bukan orang kemarin sore yang mengenal kekristenan. Dari kecil saya Kristen. Dari gereja Protestan yang tidak mengenal tepuk tangan. Saya mengenal gereja tepuk tangan karena saya pemain musik. Saya bisa main piano, bisa main gitar. Walaupun tidak profesional, tapi saya bisa mengiringi orang pada waktu itu. Lalu saya bertobat, saudaraku, di gereja Paulus Jakarta, GPB Paulus Jalan Imam Bonjol. Tetapi saya juga keliling-keliling di banyak gereja, yang akhirnya saya menjadi guru sekolah minggu, tidak pernah kepikir jadi pendeta. Ya, singkat cerita saya sekolah Alkitab jadi pendeta. Dan saya betul-betul belajar Alkitab. Artinya bukan sekolah yang di ruko 2-3 tahun dapat gelar. Betul 4 tahun untuk S1, 4 tahun untuk S2, 4 tahun untuk S3. Harus mengerti bahasa Inggris, bahasa Yunani, Ibrani, bahasa Latin. Betul-betul belajar. Tetapi itu tidak membuat saya betul-betul berubah. Sampai suatu titik lewat proses panjang saya berubah, saudaraku. Saya bertobat. Lahir baru itu apa? Perlu waktu panjang, saudara. Menjelaskan.
Tetapi satu hal yang pasti harus dilakukan untuk orang yang mau berubah, yaitu mindset, cara berpikir. Cara berpikir. Berubahlah oleh pembaruan budimu, metamorfoste dalam bahasa aslinya. Nah, untuk itu perlu merubah cara berpikir kita. Untuk merubah cara berpikir kita harus menyerap sebanyak mungkin kebenaran. Untuk menyerap sebanyak mungkin kebenaran harus mendengar sebanyak mungkin khutbah, CD khutbah. Nah, selain ada makalah seperti ini Bapak Ibu, ada CD khutbah saya yang lain yang di alamat Truth Network, ada alamatnya Pak. Bapak Ibu bisa menghubungi kami akan mengirimkan CD khutbah atau buku-buku atau makalah-makalah seperti ini. Bapak Ibu yang misalnya punya uang untuk biaya menggandakan satu CD kan 10.000. Jika tidak, kita kasih gratis. Bahkan untuk hamba-hamba Tuhan kami punya satu speaker, ada MP3, ada 150 khutbah, itu kami bagi gratis. Kita import dari Cina, saudara. Sekarang saya sedang mengusahakan yang bisa solar system, yang bisa matahari, supaya kalau di daerah-daerah ini biayanya bukan puluhan juta, ratusan juta, dan kami sudah invest untuk itu. Jadi bukan karena kita mau dapat duit, yang mau bisa beli. Yang tidak bisa beli kita kasih. Ya, betapa hebat kesempatan ini kalau kita bisa menyeberangkan orang ke surga. Ini bukan mau menjelekkan atau mencemarkan nama siapa-siapa atau gereja manapun. Banyak gereja tidak menyeberangkan jemaatnya ke surga. Tidak menyeberangkan. Mereka hanya mengajarkan budi pekerti yang baik. Mengharapkan diberkati Tuhan, tapi tidak mengubah manusia menjadi manusia Allah, man of God, untuk layak diseberangkan ke langit baru, bumi baru. Oke, teruskan Pak. Jadi saudara ini, bapak ini atau ibu ini hubungi alamat kami akan rawat saudara. Ya. Terus. Tentang firman Tuhan yang mengatakan aku mengasihani kepada siapa aku mengasihani dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah firman ini berlaku umum untuk semua manusia? Itu di dalam Roma pasal 8, 9, 10. Itu konteksnya mengenai pemilihan Israel. Bukan pemilihan individu. Itu pemilihan komunitas. Kenapa Tuhan pilih Israel bukan orang Jepang? Nah, itu maksudnya. Allah memilih atas kedaulatannya. Tapi jangan dihubungkan dengan Esau dan Yakub. Allah memilih Yakub, gak memilih Esau. Kenapa? Jangan lupa ketika bayi itu berdesak-desakan, saudara. Orang tuanya yang tanya Tuhan kenapa berdesak-desakan. Bukan Tuhan yang memberitahu dengan inisiatif Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan bahwa yang muda akan berkuasa lebih daripada yang tua. Satu, karena ditanya. Kedua, karena orang-orang Yahudi itu biasanya kakak tertua yang berhak menerima warisan. Ini nanti bakal Yakub. Tuhan sudah memberitahu. 3. Nubuatan tidak sama dengan penetapan. Terima kasih. Teruskan. Berikutnya, ada yang berpendapat bahwa nanti di surga setiap orang akan menjadi atau mendapat jabatan yang berbeda-beda sesuai kadar kesungguhan atau kerohaniannya. Apa betul, Pak? Betul. Cuman jenis jabatan dan jenjangnya kita tidak tahu persis. Sebab dinamika kerajaan Allah masih misteri hari ini. Tapi tidak mungkin orang memiliki posisi yang sama. Adapun kalau Anda pernah membaca perumpamaan mengenai orang upahan yang dapat 1 dinar, kerja dari jam 9, jam 12, jam 3, jam 5 sore, semua 1 dinar. Konteksnya bukan soal jumlah, tapi soal kesediaan melayani, mengabdi, motivasi melayani. Tuhan mau mengajarkan, kalau kamu melayani bukan karena upah, kamu tidak akan bersungguh-sungguh dengan jumlah upah. Itu konteksnya. Jadi bukan konteks mengenai jumlah upah, tapi motivasi bekerja. Jadi kalau kita membaca perumpamaan, harus ditangkap main message-nya. Main message-nya. Kalau Anda berbicara mengenai misalnya pokok anggur yang benar, carang-carangnya. Jangan tanya soal akarnya. Jangan tanya soal daunnya. Tapi pastikan the main message is, berita utamanya adalah bahwa carang harus selalu menempel pada pokok. That's it, no more.
Oke, saudara. Kalau bicara soal bejana dan tanah liat, intinya adalah bahwa Allah membentuk umat. Tapi jangan berpikir bahwa umat seperti tanah liat. Tanah liat sama umat beda. Tanah liat benda mati, umat benda hidup. Jadi main message-nya harus ditangkap. Oke? Jadi surga pasti tidak sama. Tidak mungkin Paulus yang begitu bekerja keras sama dengan orang Kristen yang baru bertobat 3 minggu lalu mati. Sorry, teruskan. Berikutnya pertanyaan dalam ayat Lukas 16 ayat 11 dan 12. Di ayat 11, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Di ayat 12, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Pertanyaannya, harta yang sesungguhnya dan hartamu sendiri kepadamu. Apa bedanya, tolong diartikan? Harta sesungguhnya ini kan soal terjemahan. Terjemahan kita ini memang kadang-kadang kurang tepat, saudara, harus diakui. Seperti misalnya begini. Bukankah kamu sudah mengusir setan-setan demi namamu? Setan tidak pernah jamak, selalu tunggal, diabolos. Itu yang benar daimonia, roh-roh jahat. Kamu percaya Allah itu esa, iblis pun percaya. Itu bukan seperti iblis, tapi daimonia, roh jahat dan gemetar. Kalau iblis itu waktu berkata, nyah iblis. Teks aslinya bukan iblis, setan, nyah setan. Jadi dalam Alkitab itu ada diabolos, ada setan. Nah, ini contohnya, di kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki dalam Alkitab, ya. Supaya Anda tahu bahwa hal-hal begini tuh bisa membuat gak tepat, saudaraku, ya. Ini penting tahu, dia bolos. Ini sama dengan setan. Ini sama. Kalau roh jahat, daimonia. Ini yang gemetar, kalau ini tidak. Ini yang berani berkata, sembah aku, kuberikan dunia padamu. Kalau setan itu sebenarnya dari bahasa Ibrani, setan. Ini begini hurufnya, dari setan. Begini, saudara. Nah, harta yang sesungguhnya itu, saudara, adalah terjemahan aslinya alitenon. Nggak tahu kenapa diterjemahkan begitu, ya, saudaraku. Jadi memang tidak salah sih, tapi tidak tepat benar gitu, saudara-saudara. Ya. Sedangkan harta yang sesungguhnya yang dimaksud Alkitab itu adalah kemuliaan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus nanti di surga. Oke, teruskan, Pak. Berikutnya, kebutuhan akan kebenaran adalah mutlak. Lalu bagaimana menyikapi keadaan yang kadang ada pada posisi pasang surut? Terus, bagaimana menyikapi kondisi gereja yang kita tahu ada sebuah tujuan yang tidak sejalan dengan rencana Tuhan atau rancangan Tuhan? Oke. Tuhan sering mengizinkan kita. Sering Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit. Kenapa? Supaya kita menyadari bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ya, bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Tidak mungkin Anda tidak punya masalah. Tidak mungkin. Kecuali kalau saudara tidak perlu diingatkan. Jadi kalau semakin orang Kristen itu dewasa, semakin ia memikirkan langit baru, bumi baru, Tuhan tidak akan membuat dia repot dengan masalah ekonomi. Cukup melihat orang lain menderita, membuat dia susah hati. Tapi ada orang yang terpaksa harus dibuat susah hati supaya nggak betah di bumi. Dunia bukan rumahmu. Lebih baik gini, ini doa saya loh, Anda pasti nggak duga. Doa saya begini, Tuhan, buat aku kudus seperti Tuhan Yesus, tapi jangan makan korban. Artinya gini, makan korban itu harus dipukul, saya harus mengalami kesulitan. Kalau saya susah, keluarga saya ikut susah, orang ikut susah. Nggak usah dipukul, aku udah bertobat. Amin. Nah itu maksudnya, saudaraku. Jadi pasang surut itu pun baik. Tuhan akan menakar pasang surutmu supaya saudara-saudara tetap ada di jalur. Amin. Itu semua akan mendatangkan kebaikan, saudaraku. Tapi yang penting tadi, jangan terikat dengan mamon. Harta yang sesungguhnya itu alitenon, kebenaran. Sedangkan hartamu sendiri itu dalam teks aslinya your own. Your own, milikmu. Your own gitu, nggak ada kata aliteia, nggak ada kata apa.
Tapi terjemahan kita harta-harta, ya udah enggak. Jadi penerjemah jadi bingung kan? Ngerti nggak? Kita yang baca jadi bingung. Makanya perlu orang yang bisa bahasa asli supaya tahu. Seperti Alkitab begini. Ini maaf menyimpang. Kamu tidak boleh cerai kecuali karena zina. Zina itu porneia. Siapa yang kawin dengan orang yang berzina, dia berzina. Moikeo. Beda zinanya. Tapi kita kan zina. Kacau jadi. Tahu nggak maksudnya? Ada porneia atau moikeo. Different. Gimana itu Pak? Lain waktu jelasin. Jadi yang pasang surut tadi ya, selamat. Berarti Anda orang pilihan. Berarti Anda orang pilihan. Anda nggak boleh nyaman. Saya orang yang sering dipukul Tuhan. Saya sering orang yang dikebuki Tuhan, saudara. Karena dari muda saya punya tekad itu benar. Saya mau jadi orang benar. Tapi justru karena saya punya tekad itu jadi gebuk Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebahagiaan bagi orang yang mengasihi. Kalau Anda tidak mengasihi, dibentuk Tuhan. Iblis bilang begini, lu melanggar firman lu sendiri. Makanya kalau Anda bilang, aku mengasihi kok Tuhan, aku mau hidup sungguh-sungguh, tunggu tanggal mainnya. Mati, lu mau mati loh, mau dagingmu mati, maka diprek sama Tuhan. Makanya sekarang udah tahu, Tuhan aku mau seperti putramu Bapak, tapi jangan makan korban. Sakit saudaraku. Saya bisnis ditipu orang berkali-kali, saudara. Ketika udah mulai naik gini, sublet habis. Aduh Tuhan apa? Kalau kamu sukses terus, bahaya Erastus. Itu, makanya sekarang saya nggak mau. Jangan dipukul lagi, Tuhan. Udah. Dulu waktu kecil ya saudara, kakak saya belajar kuntau, bisa dikuntau kita. Kan biasanya orang kumpul-kumpul ke orang tua kumpul-kumpul, kita ikut duduk gini dengerin gitu. Itu kan nggak boleh, nggak sopan. Ini kakak saya begini. Artinya kalau begini pergi. Jadi kalau udah begini tangannya, kita gini. Jadi kalau Tuhan sudah begini, itu jangan macam-macam ya. Kalau Tuhan ingatkan lewat khotbah, jebret, kita langsung, aku mau berubah Tuhan. Nggak usah dipukul jatuh miskin, usaha bangkrut, sakit, tergeletak di rumah sakit baru, aku mau melayani Engkau Tuhan. Nggak perlu. Sekarang aja mesti benar. Nah itu. Oke, teruskan Pak. Yang berikutnya ini ada beberapa pertanyaan yang senada soal keselamatan Pak. Apa saya baca dulu semua Bapak jelaskan sekaligus gitu ya Pak ya. Jika ada orang semasa hidupnya dia bukan pengikut Tuhan Yesus dan hidup secara duniawi, saat menjelang ajal jika kemudian didoakan untuk terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan setelah itu dia meninggal, apakah orang tersebut bisa mewarisi langit baru, bumi baru? Dan apakah orang tersebut bisa menerima keselamatan? Terima kasih. Kemudian berikutnya, Shalom, saya seorang gembala jemaat yang melakukan perintisan di desa. Tuntutan pimpinan gereja yaitu pertambahan jiwa-jiwa. Kalau tidak ada jiwa baru dianggap gagal. Sedangkan menurut Pak Eras, orang non-Kristen yang tidak melawan Yesus dan dihakimi menurut perbuatan bisa masuk sebagai masyarakat surga. Lebih baik tidak Kristen tetapi berbuat baik dan tidak melawan Yesus daripada dikristenkan tetapi tidak sungguh-sungguh. Sikap atau tindakan apa yang harus saya lakukan? Kemudian berikutnya masih berkaitan dengan keselamatan. Dalam Alkitab setiap orang percaya mengaku diselamatkan. Sedangkan Bapak tadi sempat menyampaikan orang Buddha yang dihakimi sesuai perbuatan baik. Apakah mereka juga termasuk orang-orang yang mendapat keselamatan atau kerajaan surga? Tunggu. Ini masing-masing sama, tapi ini ada kekhususannya. Orang Buddha tidak ada yang selamat. Selamat itu dikembalikan ke rancangan semula. Jadi keselamatannya itu beda. Seperti Anda kalau membaca Roma pasal 2 ayat 12-15, bukan orang yang mempunyai Taurat yang dibenarkan, tapi yang melakukan Taurat. Walaupun mereka tidak memiliki Taurat secara tertulis, tapi melakukan Taurat dalam kehidupan mereka dibenarkan. Dibenarkan di situ tidak sama dengan dibenarkan oleh iman. Jadi konteksnya itu beda. Jadi selamat di sini orang Buddha tadi bukan selamat sebagai anggota keluarga Allah, tapi bisa masuk dunia akan datang. Ayub itu bukan orang Kristen. Ayub juga bukan orang Yahudi. Mau surga kira-kira?
Nah, udah dipikirkan. Imam Yitro menyembah Allah, bukan orang Yahudi juga bukan orang Kristen, dan masih banyak lagi. Jadi mereka boleh masuk keluarga datang, tapi bukan masuk keluarga Allah. Nah, orang Kristen yang ini gimana, Pak? Yang ini, kalau you mencuri, you berzina, you masuk neraka. Biar Kristen you masuk neraka. Pak, biar saya berzina, Pak. Tapi saya ini kan orang percaya Yesus. Kalau you percaya, you pasti tidak berzina, tolol. Tahu nggak? Percaya artinya menyerahkan diri kepada. You nggak berani menyerahkan diri kepada Tuhan untuk menuruti kehendaknya. Memang berat ini, tapi kita harus mau. Anda pikir saya tidak punya daging? Saya punya. Saya mesti mematikan. Tuhan memberkati. Sola Gracia.